Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 18 dengan judul perikop Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Di mana itu Efesus? Ada seorang yang bernama Apolos datang ke Efesus. Di sini Efesus. Ini dia, ini Efesus. Efesus. Ya. Kelihatan ya. Efesus datang dari Alexandria. Oh, dekat Mesir, di Mesir ini. Jauh juga ini ya. Ya, sekitar 600 kilo, 800 kilometer ini. Dari Jakarta Surabaya ini. Dari Alexandria ke Efesus. Jadi namanya Apolos, seorang Yahudi berlayar. Dia orang yang sangat rajin dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi beliau ini juga banyak membaca kitab suci. Ya seperti kita semua ini kan kita sudah diberi buku yang bagus, namanya Alkitab. Kitab kebenaran, sejarah, fakta yang benar. Kalau yang lain-lainnya tidak jelas ya, tetapi kalau Alkitab itu jelas. Fakta kebenaran, fakta sejarah. Bacalah Alkitab. Lalu juga nonton ini satu perikop Alkitab supaya tidak hanya membaca tetapi juga melihat contoh-contohnya, juga pembahasannya dan juga bagaimana bisa dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Sebab ini kan 2000 tahun lalu. Kejadiannya 2000 tahun lalu, jadi bagaimana kita mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita saat ini di tahun 2023 ini. Ya, ketika video ini dibuat di tahun 2023 ya. Tahun depan udah 2024. Tahun depannya lagi sudah 2025 dan seterusnya. Tetapi tetap ajaran Tuhan Yesus dari 2000 tahun lalu sampai sekarang tetap valid, tetap applicable, tetap berguna, tetap aktual. Karena itu dapat menyelamatkan jiwa kita. Tidak hanya badan kita tetapi jiwa kita yang paling penting. Jadi Apolos itu berangkat dari Alexandria. Dia seorang Yahudi datang ke Efesus. Dan Apolos mau juga berangkat ke Akaya. Akaya itu di sini nih, dekat Berea, Tesalonika ini wilayah Yunani. Kalau Efesus nih sekarang wilayah Turki. Dari sini mau ke Akaya. Jadi sebelum ke Akaya itu si Apolos ini di training dulu oleh Priscilla dan Aquila. Karena Apolos itu belum, ini dia, mana dia? Mana dia? Nah ini dia. Apolos itu sangat berani mengajar di rumah-rumah ibadat. Lalu Priskila dan Aquila menawarkan training ya, ditambahkan mengenai jalan Tuhan, mengenai Tuhan Yesus. Karena dia sudah suka mengajar tentang Yesus, dia sudah tahu, tetapi baru tahu tentang baptisan Yohanes, belum kenal baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Jadi itu ditambahi, training, pelatihan. Kita kan juga seperti ini ya. Kalau kita kerja itu kan sering kita mendapatkan pelatihan tambahan supaya kita jadi lebih cerdas, jadi lebih ahli dalam bidang yang kita geluti. Demikian juga Apolos diberikan pelatihan tambahan oleh Priscilla dan Aquila. Ini temannya Paulus ketika berada di Korintus. Lalu diberikan tambahan penjelasan. Setelah itu Apolos ingin ke Akaya dan dibantu oleh Priscilla dan Aquila, dikirim surat kepada orang-orang yang di Akaya supaya menyambut Apolos. Sampai di sana, Apolos itu sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ya, kalau percaya itu bisa menerima dan menggunakan apa yang diajarkan. Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya itu percuma diajari itu tetap aja nggak mau tahu, karena mereka bukan tidak bisa percaya, tetapi mereka nggak mau percaya. Itu percuma kalau kita ajari ya, kita buang-buang waktu kita. Mereka hanya senang debat kusir. Itu saya nggak ngeladeni debat kusir, nggak ada gunanya, buang-buang waktu saya. Jadi berguna bagi orang-orang yang percaya. Itu dia. Demikian juga perikop saya ini juga berguna bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang yang mau percaya. Jadi mungkin belum mengerti mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias ini ya. Jadi Apolos itu membuktikan kepada orang Yahudi yang ia bantah itu di muka umum. Dia buktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Mesias itu adalah yang diurapi. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang diutus menjadi manusia. Jadi menonton satu perikop ini juga berguna bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang nggak percaya itu ya nggak tahu. Ya semoga mereka mulai terbuka hatinya, sebab Tuhan sendiri nanti yang menjamah mereka ya, yang membuka pikiran mereka. Tugas saya hanya membawakan sabda Tuhan dan sedikit menjelaskannya dan sedikit mencoba menghubungkannya dengan praktek hidup sehari-hari, supaya tidak hanya baca Alkitab tetapi isinya itu bisa dihubungkan dengan kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, supaya apa yang kita lakukan, tingkah laku kita itu bisa sesuai dengan ajaran Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe supaya channel ini cepat berkembang, dan juga di like supaya videonya bisa tersebar ke penonton yang lain. Kita akan ketemu di video berikutnya dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.